Beastmaster, bab 83 sampai dengan 94. Bab 83. Bab 83 Konstitusi Kecelakaan. Pertarungan kucing burung. Burung itu marah. Burung itu tidak berat sama sekali. Master binatang buas tidak membenci orang lain. Jadi mengapa dia harus membenci mereka? Menjadi marah. Tunjukkan kartu identitas Beastmaster resmi Anda dan konfirmasikan bahwa semua hewan peliharaan yang Anda bawa telah terdaftar di aliansi. Tuan Kiao, tolong kencangkan cincin pengaman pada hewan peliharaan Anda, dan Anda bisa masuk. Anggota staf tersenyum dan menyerahkan 2 cincin logam kecil kepada Kiao Bai. Kiao Bai melihatnya. Faktanya, ini adalah perangkat kecil biasa yang memantau apakah energi yang dilepaskan oleh makhluk luar biasa melebihi tingkat aman. Kenakan benda ini pada tubuh makhluk luar biasa. Setelah makhluk luar biasa melepaskan sejumlah besar energi dan memasuki kondisi bertarung, cincin akan berkedip merah dan membunyikan alarm. Namun, umumnya membutuhkan kerja sama makhluk luar biasa untuk memakainya. Mungkin tidak begitu berguna di bidang lain. Setiap kali ada arus orang yang padat seperti taman hiburan, tempat orang biasa dan master binatang hidup berdampingan, efeknya menjadi lebih besar. Selama masyarakat biasa mendengar sirene berbunyi di dekatnya, mereka harus segera berlari untuk menghindari dan mengurangi kemungkinan korban jiwa sebanyak mungkin. Kiao Bai masing-masing memasang 2 cincin di kaki Xiao Wu dan tanduk Mao Mao Chang. Saat Anda meninggalkan taman hiburan, staf di pintu keluar akan membantu Anda membuka kunci dan melepasnya. Kemudian Zanmo yang mengikuti Kiao Bai juga diam-diam melepaskan 2 hewan peliharaannya, yaitu rubah kecil yang menawan dan musang angin kencang. Kiao Bai memandang kedua binatang itu dengan rasa ingin tahu. Rubah kecil yang tampan, salah satu arah evolusi rubah, memiliki atribut peri. Karena keterampilan bawaannya yang khusus yang menggandakan kerusakan pada semua makhluk luar biasa dari lawan jenis, ia menjadi favorit banyak master binatang. Dan rubah kecil yang menawan juga terlihat sangat tampan. Ukuran bodinya agak mirip dengan Firefox kecil. Bedanya, warna bulu rubah kecil ini berwarna gradasi dari pink muda hingga pink tua. Ia memiliki sepasang mata bulat besar dengan eyeshadow berwarna ungu muda. Terdapat 2 helai rambut berwarna putih di ujung telinga dan ekornya itu mengarah pada dosa. Begitu rubah kecil itu keluar, ia berbaring dengan malas di bahu Zanmo, dengan ekor dan kepalanya melingkari leher Zanmo. Musang Gale adalah bentuk evolusi dari musang kecil, dengan atribut angin dan tubuh seukuran macan tutul. Tubuhnya yang proporsional dan anggota tubuhnya yang kuat membuatnya terlihat eksplosif. Setelah mencapai level 7 ke atas, Musang Gale dapat mengontrol ukuran tubuhnya hingga 2 meter, dan dapat digunakan sebagai alat transportasi. Setiap Musang Gale mempunyai penampilan yang berbeda-beda. Musang Gale yang berevolusi akan mempertahankan warna bulu anak kucing aslinya, dan kemudian garis-garis cian akan muncul di area acak. Sekilas, cakar Zanmo seharusnya adalah awan gelap yang menutupi salju, tetapi setelah berevolusi, keempat cakar putihnya berubah menjadi cian. Seolah memperhatikan tatapan Kiao Bai, musang angin melirik ke arah Kiao Bai dengan mata yang sangat tajam. Baik Xiao Wu di pelukan Kiao Bai maupun kucing yang tergeletak di lehernya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tanpa melihat pun, Kiao Bai bisa merasakan semangat juang yang datang dari mereka berdua. Apa? Melihat burung naga dengan tampilan ini, kamu ingin bertarung, kan? Kiao Bai secara ajaib menemukan bahwa pada saat ini, Xiao Wu dan Mao Mao Chong sangat bersatu dan kooperatif, dan tidak ada jejak kecemburuan dan persaingan satu sama lain yang biasa mereka lakukan. Kapan saja, di mana saja, konflik eksternal, burung dan naga bersatu. Staf memeriksa kartu ide Beastmaster Zanmo dan memberinya 2 cincin keamanan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah. Zanmo meletakkannya di kaki depan kucing musang angin dan rubah kecil yang jahat. Saudara Mo, apakah kamu juga seorang master binatang buas? Kiao Bai bertanya saat kedua orang itu berjalan masuk berdampingan dengan 4 binatang peliharaan. Berbeda dengan peternak, 90% peternak juga merupakan ahli binatang. Hanya dengan cara ini mereka dapat mempelajari lebih baik dan lebih dalam cara membudidayakan makhluk luar biasa. Sekitar 70% profesor evolusi hewan peliharaan bukanlah ahli binatang.
Otak cerdas dan teori pengetahuan yang kuat, ditambah dengan keberanian dan inovasi. Meneliti rute evolusi baru untuk hewan peliharaan tidak selalu mengharuskan sarjana untuk menjadi ahli binatang. Misalnya, Sun Guoping, Gu Hongyu, dan Profesor Ge Zongyan yang diketahui Qiao Bai bukanlah ahli binatang. Haha, Zanmo tersenyum. Benar, omong-omong, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi profesor atau sarjana pada awalnya. Saya selalu merasa bahwa jalan ini tidak cocok untuk saya. Ketika saya berusia 15 tahun dan baru saja membangkitkan potensi saya sebagai master binatang, impian saya adalah tentang bagaimana saya akan memukul master binatang senior, menendang dan menendang master binatang jagoan, dan menjadi master binatang yang paling kuat. Tetapi, saat dia berbicara, Zanmo menggelengkan kepalanya. Semuanya tidak dapat diprediksi, bukan? Qiao Bai, dia sama sekali tidak memiliki rasa tatapan langsung yang tidak dapat dijelaskan. Masa depannya, Beastmaster, tujuannya pasti menjadi Beastmaster yang paling kuat. Kamu hanya punya 2 hewan peliharaan. Qiao Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat usia Zanmo, sulit untuk mengatakan apakah dia adalah master binatang tingkat 2, tetapi seharusnya tidak sulit untuk menjadi master binatang tingkat pertama. Tidak ada cukup waktu. Energi manusia terbatas. Begitu Zanmo mengulurkan tangannya, kucing badai yang berjalan di sampingnya mengangkat kepalanya bekerja sama dan mengusap kepalanya 2 kali di telapak tangannya. Huang dan Enfaying adalah hewan peliharaan saya ketika saya masih kuliah. Mereka kuliah pada usia 18 tahun dan lulus pada usia 22 tahun. Kemudian saya bepergian bersama mereka di gap year selama setahun. Dan saya bertemu pacar saya selama perjalanan. Huang Enfaying. Qiao Bai memandang Zanmo dalam diam dengan ekspresi jijik. Jika saya tidak tertular hewan peliharaan nanti, saya akan menamai mereka Sisi, Diao Chan, Zhao Jun dan Yu Huan tanpa rasa takut dan bahkan berkata dengan murah hati, Fei Yanhede juga baik-baik saja. Yang utama adalah dikelilingi oleh wanita cantik. Qiao Bai rela dikalahkan. Sambil berbicara, mereka berdua memasuki taman hiburan dengan lancar. Zanmo mengambil peta pengantar taman hiburan dan menyerahkannya kepada Qiao Bai. Mari kita lihat apakah ada yang ingin kita mainkan. Qiao Bai membentangkan peta angin berwarna-warni yang dilukis dengan tangan, menemukan bangku di pintu masuk untuk duduk, dan menunjukkan peta itu di depan Xiao Wu dan Mao Mao Chong. Apa yang menurutnya tidak penting. Tetap saja, kita harus melihat apa yang ingin dimainkan oleh Xiao Wu dan Mao Mao Chong. Jika bukan karena 2 anak kecil ini, Qiao Bai tidak akan pernah memasuki tempat seperti ini. Mustahil. Xiao Wu dan Mao Mao Chong sangat bersemangat dan melompat dari Qiao Bai, berbaring di peta satu di kiri dan satu lagi di kanan. Rubah kecil dan musang angin di sebelah Zanmo tampak jauh lebih tenang. Rubah kecil yang tampan menjilat cakarnya sambil memandang Xiao Wu dan Mao Mao Chong dengan sedikit rasa superioritas. Xiao Wu dan Mao Mao Chong benar-benar diabaikan dan tidak fokus. Qiao Bai dan Zanmo duduk dan melanjutkan pembicaraan tentang topik yang belum selesai. Kemudian sesuatu terjadi. Saya berbalik dan mulai meneliti evolusi hewan peliharaan. Dalam setahun, saya mencapai beberapa hasil dan mendapat dukungan dari aliansi. Qiao Bai merasa sepertinya dia telah melewatkan beberapa poin penting. Tapi Zanmo tidak ingin mengatakan apapun. Dan Qiao Bai tidak mau bertanya lagi. Energi manusia terbatas. Saya menginvestasikan waktu dalam evolusi hewan peliharaan. Dan waktu yang digunakan untuk melatih dan membudidayakan hewan peliharaan akan terkompresi secara tidak sadar. Zanmo mengangkat bahu. Jadi saya tidak mengontrak lagi. Hewan peliharaan baru. Qiao Bai mengangguk penuh pengertian. Itu benar. Profesi seorang peternak tidak bertentangan dengan menjadi lebih kuat dari seorang master binatang. Untuk membudidayakan dan membudidayakan, pertama-tama Anda harus membudidayakan hewan peliharaan Anda sendiri. Baru kemudian membudidayakan hewan peliharaan orang lain. Selama Anda mengatur waktu dengan baik dan memiliki sejumlah bakat, tidaklah sulit untuk berjalan beriringan. Di sisi lain, pakar evolusi hewan peliharaan harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk penelitian, dan waktu untuk meningkatkan hubungan dengan hewan peliharaannya berkurang, apalagi membudidayakan hewan peliharaan baru.
Bahkan Qiao Bai, saya telah berlarian selama 2 hari terakhir, dan saya belum bisa mengurus pelatihan Xiao Wu dan Mao Mao Chang. Satu-satunya hal yang dapat saya pertahankan adalah meditasi harian. Lupakan yang lainnya. Meditasi tidak dapat dihentikan. Meditasi bermanfaat bagi pemilik binatang dan hewan peliharaan. Qiao Bai dengan cepat memikirkan pengaturan waktu dalam pikirannya. Untungnya, dia berhasil mengatasi masalahnya. Dan masalah Zanmo tidak berlaku padanya. Qiao Bai, menyontek itu memalukan tapi membahagiakan. Profesor Xiao Bai, apa rencana Anda di masa depan? Zanmo berkata pada dirinya sendiri dan memandang Qiao Bai dengan rasa ingin tahu. Qiao Bai berkata dengan sangat tegas, pengendali binatang. Hahaha, jika Xiao Bai mengajarimu, kamu pasti bisa melakukannya. Zanmo mengacungkan jempol pada Qiao Bai dan dengan tulus memberkati Qiao Bai. Sepertinya dia sangat mempercayai Qiao Bai dan berpikir bahwa Qiao Bai pasti bisa melakukannya. Qiao Bai tersenyum tipis. Bagus. Zanmo tidak seperti orang lain. Reaksi pertamanya setelah mendengar ini adalah menasihatinya untuk tidak menyia-nyiakan kemampuannya. Sebaliknya, saya hanya merasa Qiao Bai bahagia. Teman-teman, hanya ingin bahagia. Saat Qiao Bai dan Zanmo sedang mengobrol, Xiao Wu dan Mao Mao Chong juga memutuskan aktivitas yang ingin mereka mainkan. Oke, ayo berangkat sekarang. Qiao Bai melihat pemandangan umum di peta dan menunjukkan ekspresi sakit gigi. Mengapa? Kamu tidak perlu pergi ke taman hiburan bersama pacarmu. Tetapi kamu harus pergi ke taman hiburan bersama anak-anakmu di rumah. Apa yang bisa dilakukan Qiao Bai? Peliharalah. Peliharalah. Tidak ada yang bisa kamu lakukan selain memanjakannya. Proyek taman hiburan tidak akan pernah bisa menghasilkan trik baru. Tidak peduli seberapa sering trik tersebut dimainkan. Tetapi ada alasan mengapa taman hiburan ini begitu populer. Makhluk luar biasa berskala besar yang bertanggung jawab atas proyek hiburan dapat dilihat di mana-mana di taman, menggantikan proyek umum di taman hiburan biasa. Seperti kapal bajak laut. Kapal bajak laut biasa adalah kapal yang berada di atas mesin dan terombang-ambing. Pada titik ini, Anda sedang menunggangi seekor ular air besar, memberi Anda pengalaman nyata 360 derajat mengendarai kapal bajak laut. Kegembiraan terjamin. Ini sangat menarik. Korsel yang paling umum juga telah berubah. Dari kuda palsu biasa yang hanya bisa berputar-putar menjadi makhluk luar biasa seperti kuda. Anda dapat merasakan naik turunnya kenikmatan yang sesungguhnya dengan duduk di atasnya. Ada juga wahana eksklusif yang diatur khusus untuk Beastmaster dan hewan peliharaan. Skripnya akan diubah setiap kuartal, yang merupakan sitkom yang cocok untuk dimainkan bersama oleh Beastmaster dan hewan peliharaan. Taman hiburan akan mengadakan pertunjukan kelompok NPC makhluk luar biasa. Semuanya sangat dramatis. Para Beastmaster dan hewan peliharaan yang datang untuk memainkan proyek ini dapat memainkan berbagai peran dalam sitkom. Semakin banyak karakter Anda, semakin banyak trik yang bisa Anda mainkan. Tidak ada jaminan apakah Beastmaster akan senang atau tidak, tetapi hewan peliharaan pasti akan senang. Lagi pula sangat menyenangkan. Apakah itu anak biasa atau orang yang telah membangkitkan kualifikasi master binatang? Mereka semua akan menyukai tempat seperti ini. Termasuk Xiao Wu dan Mao Mao Chong. Qiao Bai mengajak kedua anak kecil itu berkeliling di taman hiburan. Dan dari waktu ke waktu dia bergabung dan bermain dengan mereka. Saya lelah. Qiao Bai sangat lelah. Dibandingkan dengan Qiao Bai, Zanmo tidak jauh lebih baik. Meskipun rubah kecil dan musang angin tampak tidak tertarik pada awalnya. Begitu mereka mulai bermain, mereka bersenang-senang lebih dari siapapun. Zanmo berkata tanpa daya sambil menyeka keringatnya. Saya biasanya berada di laboratorium, dan saya tidak punya banyak waktu untuk bermain dengan mereka. Saya tidak sengaja mendapat masalah. Mendengar ini, Qiao Bai mengangguk. Kebaikan, dia percaya pada Taksin. Jelas bukan Zanmo yang menghormati kedua hewan peliharaannya. Qiao Bai memandang Zanmo sambil tersenyum. Yakobus, apakah ini penembakan kaki diri sendiri yang legendaris? Zanmo akhirnya mengerti. Dialah yang berkeliling untuk memberi kembali. Untungnya, setelah tengah hari, keempat hewan peliharaan itu hampir selesai bermain. Dan Qiao Bai serta Zanmo akhirnya bisa beristirahat. Ada tempat khusus untuk makan di taman hiburan.
Zanmo Golden Retriever yang lelah tampak sedikit murung. Dan dia berkata dengan cepat, ini sudah lewat waktu makan. Dan pasti tidak akan banyak orang di sana. Saya juga tahu jalan kecil yang bisa kita lewati secara langsung. Yang nyaman dan cepat. Qiao Bai, ayo pergi. Xiao Wu dan Mao Maolong sangat energik. Saya memainkan melodrama berdurasi setengah jam tentang pertarungan kecerdasan dan keberanian dengan mereka berdua. Selama drama tersebut, entah kenapa Qiao Bai menjadi penyihir penjahat dalam plotnya. Qiao Bai, siapa dia? Di mana dia dan apa yang terjadi? Bagaimana Xiao Wu dan Mao Maochong bergabung dan menjadi gagak emas berkaki 3 dan naga embun beku yang ingin mengalahkannya? Qiao Bai akhirnya mengetahuinya. Tapi dia tidak tahu apakah dia seorang e-person. Tapi Xiao Wu dan Mao Maochong jelas merupakan ebis. Canggung, tidak ada. Kedua anak kecil itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi seiring mereka bermain. Tapi makhluk luar biasa di taman hiburan ini cukup jinak. Qiao Bai memikirkan tentang makhluk luar biasa di sitkom tadi. Seekor kuda kamikaze dengan kaki dan kaki terluka. Kucing yang salah satu matanya buta. Hiu paus yang bergerak lambat. Dan anak elang cahaya bulan yang kekurangan gizi. Masing-masing memiliki kepribadiannya sendiri. Tetapi di hadapan orang asing, Qiao Bai tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Kamikaze Ma dan Nekomata relatif menyendiri dan sering mengabaikan Qiao Bai. Tetapi ketika plotnya membutuhkan kerja sama mereka akan bekerja sama dengan penuh dedikasi. Bayi hiu paus menghabiskan sebagian besar waktunya dengan diam-diam bersembunyi di bawah air. Kecuali jika ia mempunyai rencana untuk dimainkan. Ia biasanya tidak bergerak. Hanya anak elang cahaya bulan yang berbeda. Saya tidak tahu apakah itu karena Xiao Wu. Tapi anak elang cahaya bulan sangat suka menempel pada Qiao Bai. Dan Qiao Bai juga suka menyentuh anak elang cahaya bulan. Sangat lucu. Kepribadiannya juga sangat baik. Warna bulunya juga sangat indah. Kecuali saat Qiao Bai menyentuh anak elang cahaya bulan. Xiao Wu diam-diam akan melontarkan pandangan mengutuk ke arah Qiao Bai. Sepertinya dikatakan, dasar pria tak berperasaan. Mati, James, biasanya. Makhluk luar biasa di taman hiburan ini telah dimusnahkan atau ditinggalkan di berbagai tempat. Jika mereka memiliki cacat fisik atau kemampuan, mereka tidak dapat bertemu dengan master binatang yang bersedia membuat kontrak dengan mereka dan dilepaskan ke alam liar. Atau saya tidak bisa bertahan hidup di tempat terlarang. Aliansi tidak bisa menyimpannya secara gratis. Mereka bekerja di taman hiburan dengan imbalan biaya pengobatan dan biaya makanan. Pertanyaan adalah makhluk luar biasa baru yang bekerja paruh waktu. Tentu saja, tidak semua makhluk luar biasa cocok untuk pekerjaan ini. Aliansi akan membuat pengaturan berdasarkan kepribadian makhluk luar biasa tersebut. Qiao Bai mengangguk. Menunjukkan karakter yang bijaksana. Makhluk gaib juga cerdas. Mereka harus bekerja sama dengan tindakan manusia jika ingin hidup dengan baik. Qiao Bai menghela nafas saat memikirkan hal ini. Tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Tapi jika Anda bisa hidup, Anda masih memiliki masa depan baru dan harapan baru. Zanmo memimpin jalan. Dan saat dia berjalan dia memasuki jalan setapak dengan sedikit orang. Ini adalah jalan yang hanya diketahui oleh staf taman hiburan. Saya baru mengetahuinya setelah seorang teman saya bekerja di sini sebelumnya. Petik 2. Tidak ada pengawasan di sini. Dan kecepatan dari sini ke tempat Anda makan dan meninggalkan taman sedikit lebih cepat. Saya merasa bisa makan seluruh restoran sekarang. Qiao Bai mengangguk dalam diam. Sama, dari waktu ke waktu, Qiao Bai dan yang lainnya melewati beberapa anggota staf di jalan. Melihat Qiao Bai dan yang lainnya tampak seperti turis. Beberapa anggota staf terkejut melihat mereka. Seolah berkata, bagaimana kalian berdua turis tahu jalan ini? Qiao Bai tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Setelah Qiao Bai dan yang lainnya selesai makan, mereka siap untuk berjalan di jalan ini lagi. Ada banyak hal yang harus dilakukan di pagi hari. Xiao Wu dan Mao Maochong sedikit lelah setelah makan dan belum siap untuk melanjutkan bermain di sore hari. Qiao Bai menggendong Xiao Wu dan Chet Maochong dan berjalan perlahan, seolah-olah dia sedang berjalan di taman di lantai bawah rumah. Lagi pula, jumlah orangnya tidak banyak, jadi kami tidak sedang terburu-buru atau terburu-buru. Pada saat ini,
Seorang anggota staf yang mengenakan topi tinggi dan buru-buru melewati Qiao Bai dengan kepala menunduk menarik perhatian Qiao Bai. Apa yang dia pegang? Apakah kucing dan anak elang cahaya bulan yang kita temui pada siang hari ini? Kan? Qiao Bai berhenti, melihat kembali ke sosok yang pergi dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan ragu, ini sangat mirip. Kemana dia pergi bersama mereka? Bisakah staf mengeluarkan makhluk luar biasa dari tempat tersebut sesuka hati? Qiao Bai dan Zanmo sama-sama menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Xiao, tangkap dia. Segera setelah Qiao Bai selesai berbicara, anggota staf yang mengenakan topi mulai berlari dengan tenang. Sekarang siapapun yang memiliki mata dapat melihat ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Lampu merah pada cincin pengaman yang dipasang di kaki Xiao Wu menyala. Sirene yang menusuk bergema di seluruh jalan. Rubah kecil yang menawan. Gunakan wewangian yang menawan. Musang angin. Tangkap dia. Lampu merah dari dua cincin pengaman kembali menyala. Dan suara sirene saling bertautan. Seperti pertunjukan alat musik yang meriah. Hembusan angin harum berwarna merah muda bertiup ke arah itu. Tidak peduli seberapa cepat staf yang memakai topi tinggi berlari. Mereka tidak secepat angin dan langsung diselimuti asap merah muda. Xiao Wu dan Gale Sifet telah bergegas ke sisinya. Melihat musang Gale muncul, cakar besar dan berdaging hendak menahannya. Tanpa diduga, tubuh musang Gale berhenti. Dan detik berikutnya ia mengayunkan cakarnya ke arah Xiao Wu. Qiao Bai, James. Kedua orang itu saling memandang. Ledakan musang. Kembali, Zanmo berteriak keras. Tapi musang ledakan sepertinya tidak dapat mendengar kata-katanya dan terus menyerang Xiao Wu. Zanmo mengertakkan gigi dan ingin membawa musang Gale kembali ke ruang pengendalian binatang laut spiritual. Tetapi karena dia dalam kondisi bertarung, tidak ada cara untuk mengambilnya kembali. Kucing-kucing cacing, diam-diam. Bisakah kamu membawa kembali Nekomata dan anak elang cahaya bulan dari tangan orang itu? Saat melihat ini, Qiao Bai menepuk pantat kucing di pelukannya. Jiji, naga itu bisa melakukannya. Naga itu sangat kuat. Naga ini sangat ahli dalam hal itu. Bayangan menyelinap. Qiao Bai meletakkan kucing dan serangga itu di tanah. Detik berikutnya, serangga kucing-kucing itu menyelinap ke dalam bayangannya sendiri. Namun yang mengejutkan Qiao Bai adalah cincin pengaman di kepala Mao Mao Wang tidak menyalakan lampu merah. Juga tidak membunyikan sirene yang melengking. Dengan cara ini, Mao Mao Chang diam-diam melewati arah bayangan dan mendekati pria bertopi tinggi, pria. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, musang angin tidak menuruti perintah Zanmo, melainkan bertarung dengan Xiao Wu. Tapi dia juga gagal melarikan diri. Keterampilan rubah kecil yang menawan masih terus dirilis. Aromanya yang menawan menyebabkan dia mengalami halusinasi dari waktu ke waktu. Terbaring di tanah tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau bukan karena jenis kelamin yang tidak sesuai, Anda pasti tertipu jika naik. Qiao Bai dan Zanmo langsung menangkap pria itu. Petugas keamanan taman hiburan akan segera tiba. James berkata dengan sangat berpengalaman. 3 alarm berbunyi sekaligus. Mereka pasti panik sekarang. Kalta bilang. Ruang keamanan taman hiburan segera panik setelah mendeteksi bahwa ketiga cincin keamanan membunyikan alarm. Orang baik, apa masalahnya? Apakah hewan peliharaan yang dibawa oleh Beastmaster menjadi liar di taman hiburan? Melihat pengawasan layar terpisah, padatnya kerumunan di luar setiap atraksi dan orang-orang yang mengantri, keringat dingin langsung mengucur dari dahi saya. Jika seseorang terluka, pemilik hewan akan dihukum, dan taman hiburan mereka tidak akan bisa dibuka. Itu harus ditutup setidaknya selama 3 bulan untuk perbaikan. Tim keamanan, cepat, di mana para Beastmaster sewaan? Ayo, ayo, ayo semuanya. Pastikan untuk melindungi keselamatan wisatawan. Saat dia berbicara, staf di ruang keamanan menemukan ada yang tidak beres. Tunggu, mengapa setiap layar yang terbelah terlihat sunyi? Ketiga hewan peliharaan melepaskan banyak energi, dan tidak ada konflik sama sekali. Dia tidak mempercayainya. Staf dengan cepat memeriksa lokasi ketiga hewan peliharaan tersebut. Mereka sangat dekat. Dan kelompok energi yang terus-menerus mereka keluarkan dengan jelas menunjukkan bahwa mereka pasti sedang bertarung. Jadi, apakah kita berada di titik buta di mana tidak ada pengawasan? Apakah ada tempat berbahaya di taman hiburan?
Keringat di dahi An Bao mengalir, desir. Jika ini masalahnya akan menjadi lebih serius. Dia hanya bisa meminta kakeknya untuk menuntut neneknya dan ke-18 dewa. Berdoa untuk memastikan tidak ada korban jiwa. Kurangnya pemantauan dapat dijelaskan sedikit. Jika benar-benar ada korban jiwa, taman hiburan mereka tidak akan menjadi masalah perbaikan, tetapi masalah penutupan. Melihat posisi yang ditampilkan di layar penentuan posisi, Su Xiaoyan langsung mengaktifkan mode lari dingin. Aku akan bergegas dulu. Kalian cepat dan ikuti, kata Su Xiaoyan dan berlari keluar seperti terbang tanpa melihat ke belakang. Bahkan di taman hiburan dengan banyak orang yang datang dan pergi, Su Xiaoyan menunjukkan suasana santai, dengan mudah melewati kerumunan dan langsung menuju ke tujuannya. Aku tidak menyangka akan ada Beastmaster yang menyebabkan masalah di taman hiburan. Aku ingin melihat siapa orang itu. Su Xiaoyan berkata dengan antusias. Tangkap mereka semua. Ini semua adalah kinerja dan sedikit uang. Kemudian, Su Xiaoyan melihat orang yang sangat dikenalnya. Qiao Bai. Qiao Bai berbalik ketika dia mendengar suara yang dikenalnya dan melihat sepasang telinga besar berbulu di atas kepalanya. Ekor di belakangnya bergoyang-goyang. Kamu bekerja di sini. Qiao Bai melirik baju terusan Su Xiaoyan dengan logo taman hiburan dan berkata dengan nada positif. Kemudian dia menunjuk ke sosok manusia yang tergeletak di kabut merah muda tidak jauh dari sana. Sepertinya itu adalah staf taman hiburanmu, yang diam-diam mengambil seekor neko mata dan anak elang cahaya bulan. Berbicara, Qiao Bai mengangkat anak Mao Mata dan Moonlight Eagle yang dibawa kembali oleh Mao Mao Chong. Awalnya aku ingin ngobrol baik-baik dengannya, tapi dia kabur begitu mendengar suaraku. Aku tidak yakin apakah dia orang baik. Pokoknya, tangkap dia dulu. Qiao Bai dengan singkat memberitahu Su Xiaoyan apa yang terjadi. Itu saja, aku sebenarnya tidak tahu banyak tentang detail wahana di taman hiburan. Su Xiaoyan mengerutkan kening, tampak malu. Apakah pria yang tergeletak di tanah itu mencuri makhluk luar biasa? Atau apakah dia benar-benar anggota staf yang mengikuti aturan? Su Xiaoyan juga tidak yakin. Namun, setelah mendengar bahwa dia melarikan diri, Su Xiaoyan juga merasa ada yang tidak beres dengan orang ini. Belum lagi pihak lain tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk membuat Gale Sivet dan Xiao Wu bertarung bersama. Kemungkinan mendapat masalah semakin besar. Sebelum Su Xiaoyan melangkah maju untuk menangkap pria itu, Master binatang buas lainnya yang bertanggung jawab atas keamanan juga tiba. Segera setelah mereka muncul, mereka mengepung Qiao Bai dan Zanmo. Hentikan serangan hewan peliharaanmu. Pria besar yang memimpin dan diikuti oleh harimau berekor baja memiliki wajah tegang dan berteriak keras kepada Qiao Bai dan Zanmo. Selusin orang mengepung mereka berdua, tapi Qiao Bai tidak panik sama sekali. Tangkap orang itu dulu. Tampaknya dia memiliki kekuatan khusus untuk mengendalikan makhluk luar biasa, membiarkan makhluk luar biasa yang bukan miliknya mematuhi perintahnya dan menyerang. Qiao Bai menunjukkan kucing dan anak elang cahaya bulan di pelukannya, dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan kepada Su Xiaoyan. Pria bertubuh besar yang memimpin itu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia pertama kali melihat ke arah Qiao Bai dan Zanmo dengan curiga. Biarkan hewan peliharaanmu berhenti menyerang dulu, dan kami akan menangkapnya sekarang. Pria besar itu berkata, tetapi kami tidak dapat mendengarkan pernyataan sepihak Anda tentang situasi spesifiknya. Kami perlu menyelidikinya secara detail, sehingga kalian berdua bisa-bisa belum berangkat. Masalah, Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, saya merasa sedikit tidak berdaya. Mengapa? Apakah ini bencana yang tidak terduga? Tetapi Qiao Bai tidak bisa melakukan ini dengan menutup mata terhadap pria bertopi tinggi dan berpura-pura bahwa dia tidak ada. Jika merepotkan, jadilah sedikit merepotkan. Segera, Qiao Bai mengalihkan perhatiannya ke Su Xiaoyan. Di bawah tatapan bingung Su Xiaoyan, Qiao Bai berkata perlahan, saya curiga ada yang salah dengan aura di antara kita. Mengapa saya mengalami kecelakaan yang tidak dapat dijelaskan saat bertemu dengan Anda? Petik 2. Su Xiaoyan. Saya. Su Xiaoyan membuka matanya lebar-lebar, menunjuk ke hidungnya, dan berkata dengan tidak percaya, hei, hei, hei.
Anda tidak ingin menyalahkan saya atas semuanya. Saya hanya ingin berbicara tentang Anda, bos. Kamu harus berhati-hati saat berbicara. Qiao Bai mengangkat bahu. Berhati-hatilah. Sangat teliti. Jadi dia merasa ada konflik halus antara aura antara dia dan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan melihat bahwa Qiao Bai masih belum berubah pikiran. Suasana hatinya saat ini tidak bisa berkata-kata. Rubah kecil yang menawan di sana berhenti menyerang dengan wewangian. Asap merah muda perlahan menghilang. Harimau berekor baja dengan mulus mengambil langkah megah dan mengangkat pria yang tergeletak di tanah dengan mata kabur. Di sisi lain, dalam pertarungan antara Xiao Wu dan Musang Gale tidak memanfaatkannya sama sekali. Tidak bisa terbang. Kecepatannya tidak secepat Xiao Wu. Hanya serangan berdasarkan insting. Bahkan tanpa arahan Qiao Bai, Xiao Wu dapat dengan mudah melarikan diri. Namun kekuatan fisik Musang Gale sangat kuat. Ia terus menerkam ke arah Xiao Wu. Kemudian gagal dan terus menerkam. Ibarat menerkam mainan kucing yang sangat disukainya. Naluri Musang Gale pasti muncul. Zanmo memperhatikan tidak jauh dari situ dan tidak bisa menahan tawa dan berbisik kepada Qiao Bai di sampingnya. Sebelum Musang Gale berevolusi, ia memiliki mainan favorit. Hanya seekor burung kecil yang berbulu halus. Petik 2. Itu terbuat dari bulu tiruan. Sangat disayangkan setelah musang kecil berevolusi. Mainan itu juga hancur saat dimainkan. Belakangan, saya membeli mainan serupa untuk musang angin. Dan perilakunya sangat dingin. Awalnya saya mengira itu karena ia telah berevolusi dan menjadi dewasa dan ia tidak menyukai mainan semacam ini lagi. Tapi saya tidak menyangka. Qiao Bai, Musang Gale senang. Tapi Xiao Wu ku akan marah. Memang benar demikian. Xiao Wu Fei menjadi sedikit tidak sabar. Kapan kucing ini akan menerkam? Xiao Wu hampir mengeluh keras kepada Qiao Bai. Bukankah ini hanya karena ia tidak bisa berteriak? Jika tidak berhasil, turunkan saja. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Untungnya, gerakan Musang Gale melambat sedikit demi sedikit saat ia mengepak. Ia menggelengkan kepala kucing besarnya dan terlihat sedikit bingung di matanya. Meong, Musang Gale akhirnya kembali normal. Ia melihat ke arah Xiao Wu dengan matanya yang besar dan bulat penuh amarah. Apa yang terjadi? Mengapa kamu menyerang kucing itu? Xiao Wu. Lebih besar dari hidangan kurang dari. Kaulah yang menyerang burung itu terlebih dahulu. Meong, mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Musang Gale menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Menolak mengakui fakta bahwa ia aktif menyerang. Apakah kucing akan aktif menyerang burung? Walaupun burung ini terlihat berbulu halus sehingga memang membuat kucing memiliki keinginan untuk berburu. Namun sangat mustahil bagi kucing untuk melakukan hal seperti itu apapun gambarnya. Kucing itu sudah menjadi kucing besar yang dewasa. Mainan. Tidak. Itu ditolak. Xiao Wu. Peningkatan nilai kemarahan. Jangan hentikan burung-burung itu. Burung akan membunuh kucing ini hari ini. Bagaimana bisa ada kucing yang begitu menjijikkan di dunia ini? Bless Sifet. Kembalilah. Zanmo berbicara saat ini. Musang Gale mengabaikannya tidak peduli berapa kali dia memanggilnya. Dan dia tidak tahu apa yang dilakukan pria itu. Untungnya, Musang Gale akhirnya kembali normal. Melalui pertarungan antara Xiao Wu dan Musang Gale barusan, Zanmo dapat dengan mudah melihat bahwa jika Qiao Bai tidak mengarahkan Xiao Wu untuk menyerang, Xiao Wu akan dengan mudah menjatuhkan Musang Gale tersebut ke tanah. Qiao Bai tidak melakukan ini karena dia khawatir dengan situasi khusus Musang Gale. Tetapi sekarang Musang Gale telah kembali normal. Jika terus memprovokasi Xiao Wu. Kebaikan. Sebagai master binatang, dia dipukuli dan tidak ada cara dia bisa membantunya mendapatkan kembali posisinya. Lebih baik kembali dengan patuh. Musang Gale dan Zanmo saling berpandangan. Pemahaman diam-diam antara satu orang dan seekor kucing memungkinkan dia untuk langsung melihat apa yang ingin diungkapkan James. Musang angin. Meong, 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 meong. Lihatlah master binatang mereka. Kucing itu hanya ingin bermain. Musang angin cepat tutup mulut. Musang angin berlari kembali ke Zanmo dengan ekor di antara kedua kakinya dengan sikap sedih. Tidak berani melihat kembali ke arah Xiao Wu. Ia juga berpura-pura menjilat cakarnya dan menjilat bulu di tubuhnya. Apa? Mainan apa? Mau tidak mengatakan apapun. Kucing besar itu benar-benar hitam.
kecuali keempat kakinya yang berwarna biru. Wajahnya tampak bersalah, memandang ke langit dan tanah tetapi tidak ke Xiao Wu. Segera setelah dia menundukkan kepalanya, dia secara tidak sengaja menatap mata Mao Mao Chong yang berantakan. Tubuh musang angin langsung menegang. Ah, kucing yang tidak terlihat seperti kucing ini sepertinya adalah teman burung. Musang Gale mau tidak mau mengeluh pelan di dalam hatinya. Bisakah kucing dan burung benar-benar menjadi teman? Apakah kamu benar-benar tidak ingin menggunakan burung sebagai mainan? Mao Long, Ciao, tidak akan. Itu naga, bukan kucing. Naga tidak tertarik dengan mainan burung. Mao Long mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan sangat senang membuktikan sekali lagi dengan nalurinya bahwa itu adalah seekor naga. Mei Long kecil, mari kita lihat apakah Beastmaster masih berani menyebutnya kucing. Bukan itu. Qiao Bai memandang Xiao Wu yang sedang marah. Dan kemudian pada Mao Chong, yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengangkat dadanya. Dan sangat bangga, dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Ini benar-benar, jangan marah. Xiao Wu, kemarilah. Xiao Wu mengepakkan sayapnya, terbang di atas kepala sekelompok orang dan makhluk luar biasa, dan mendarat dengan akurat di pelukan Qiao Bai. Dadanya masih naik turun dengan keras, dan dia tampak seperti sedang marah pada pandangan pertama. Qiao Bai menepuk punggung Xiao Wu dengan cara yang lucu. Tidak apa-apa, jangan marah, Xiao Wu hebat hari ini. Dengan kenyamanan terus-menerus dari Qiao Bai, kemarahan Xiao Wu akhirnya berkurang. Pangkat, burung tidak peduli dengan hewan berbulu besar yang berotak buruk. Burung itu adalah burung yang murah hati. Berbalik, Qiao Bai mengambil kucing yang tampak bangga, Mao Wangchong, dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Hal yang sama berlaku untukmu. Jangan terus mengipasi apinya. Hati-hati dan Xiao Wu akan memberimu pelajaran nanti. Mao Chong, hei gelombang. Jiji, Ciao. Long membantu kakak perempuan tertua melampiaskan amarahnya. Bantu kakak perempuan menemukan masalah dengan kucing itu. Xin Long, Mao Chong memandang Qiao Bai dengan sepasang mata besar. Bab 84. Bab 84 Konflik kecil antara Xiao Wu dan Mao Chang. Qiao Bai, oh, saya akhirnya akan bertemu dengan sang legendaris. Xin Long, saya khawatir itu bukan naga biasa. Qiao Bai tanpa sadar mengatakan ini. Apa yang tidak disangka Qiao Bai adalah setelah mendengar ini, Mao Chong tidak hanya tidak marah, tetapi matanya bahkan menjadi cerah. Ya, itu lama sekali. Naga, sangat bagus. Pendengaran chat-chat, Bak telah berhasil berevolusi hingga hanya dapat menerima kata kunci, A-%. Dan asteris tanda pagar Long. Qiao Bai menghela nafas dan menyentuh kepala kucing itu. Lupakan, anak sendiri. Apalagi yang bisa saya lakukan selain memanjakan diri. Dengan gangguan dari kucing dan serangga kucing, Xiao Wu juga mengabaikan musang angin di sebelahnya. Musang angin diam-diam bersembunyi di belakang Zanmo, dan terus memberi isyarat kepada pengontrol hewannya dengan matanya, sebelum burung itu menyadarinya. Segera bawa kucing itu kembali. Meo tidak mau menghadapi makhluk luar biasa yang tidak bisa dia kalahkan dan bahkan punya musuh. Zanmo pura-pura tidak mengerti, tersenyum dan membelai bulu musang Gale yang berkilau. Di sisi lain, Kapten tim keamanan yang bertanggung jawab menangani pria tak sadarkan diri yang dicurigai mencuri makhluk luar biasa sedang menyaksikan interaksi antara Qiao Bai dan hewan peliharaan itu dengan ekspresi terdiam bercampur dengan kerumitan yang tak ada habisnya. Orang besar itu sekarang yakin bahwa Qiao Bai adalah seorang teroris. Teroris macam apa yang begitu naif? Memikirkan hal itu, mata pria besar itu berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat pria tak sadarkan diri di tanah yang belum bangun. Ikat dia dulu. Jika apa yang baru saja mereka katakan itu benar, dia mungkin memiliki beberapa kemampuan yang tidak kita ketahui. Pria besar itu melambaikan tangannya, dan dua orang di sebelahnya melangkah maju untuk melenyapkan pria yang tidak sadarkan diri itu. Kedua tempat itu diikat. Karena wewangian menawan yang digunakan oleh rubah kecil menawan terlalu banyak, orang ini tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Bawa orang itu pergi dulu. Kamu, pria besar itu menatap Qiao Bai dan Zanmo lagi, mengerutkan kening, ekspresinya sedikit kusut. Sampai identitas pria yang tidak sadarkan diri itu benar-benar terkonfirmasi, Qiao Bai dan Zanmo bukannya tanpa kecurigaan sama sekali. Pada saat ini,
Su Xiaoyan berdiri. Saudara Hu, ini salah satu bos saya. Qiao Bai, Anda seharusnya sudah mendengar namanya. Su Xiaoyan mengedipkan mata pada saudara Hu. Bagaimana saya bisa mengenal bos Anda? Tunggu. Qiao Bai, saudara Hu tertegun sejenak. Nama ini sepertinya agak familiar. Saat dia berbicara, saudara Hu tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Dan jari-jarinya yang menunjuk ke arah Qiao Bai gemetar. Mungkinkah kamu adalah itu, yang itu di malam tahun baru? Qiao Bai, juga, tahun baru belum genap sebulan. Program ini masih terus ditayangkan ulang. Dan namanya sudah disebutkan lebih dari 1 kali. Kebanyakan orang tidak akan secara tidak sadar mengasosiasikannya dengan Qiao Bai, yang sangat disyukuri oleh Profesor Wu Qingshan. Tetapi jika dia diingatkan secara khusus, ditambah dengan popularitas namanya saat ini. Hehe, Su Xiaoyan berkedip dan tersenyum. Itu Qiao Bai. Saudara Hu, yakinlah sekarang. Jika tidak berhasil, tukar informasi kontak dengan bos saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi saja dia secara langsung. Mendengar ini, kerutan di dahi saudara Hu mereda. Dia melambaikan tangannya. Saya masih yakin dengan ide ini. Orang yang bisa diberi ucapan terima kasih oleh profesor kelas berat seperti itu pasti bukan orang jahat. Nama bayangan orang di pohon itu. Qiao Bai merasakan kenyamanan yang dibawa oleh reputasi. Meski hanya berbentuk sudut kecil, namun sangat berguna saat digunakan. Tapi ini, saudara Hu memandang James. Orang ini mengalami koma terutama karena rubah kecilnya. Saat dia berbicara, Brother Tiger melirik ke arah rubah kecil menawan yang tergeletak di pelukan Zanmo. Mengibaskan ekornya dengan malas dan tidak menunjukkan bahaya sama sekali. Berbalik, dia menatap pria yang diikat tanpa reaksi apapun. Yah, aku takut aku akan terjepit dalam mimpiku. Zanmo, tersenyum, saya Zanmo. Seorang profesor penelitian hewan peliharaan yang bekerja di kota ini. Anda dapat pergi ke Beast Control Alliance untuk mengetahui identitas saya. Jika Anda memerlukan informasi apapun dari saya di masa mendatang, Anda bisa menghubungiku kapan saja. Qiao Bai dan Zanmo sama-sama mengungkapkan identitas mereka. Saudara Hu tidak hanya percaya 100% pada kedua orang ini, namun tingkat kecurigaannya langsung diminimalkan. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada pria yang bangun. Oke, biarkan mereka berdua pergi dulu. Saudara Hu mengangguk dan tidak menghentikan mereka untuk pergi. Qiao Bai melihat kembali status Nekomata dan anak elang cahaya bulan. Bagus. Kedua hewan peliharaan itu tampak agak membosankan dan konyol di mata mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan pria itu terhadap mereka. Tetapi secara umum mereka akan baik-baik saja. Qiao Bai menghadapi tatapan cemburu kedua hewan peliharaannya dan menepuk kepala kedua anak kecil itu. Meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan pria itu dengan membawa pergi Nekomata dan anak elang cahaya bulan, menyelamatkan mereka bukanlah hal yang baik. Melihat Qiao Bai bersiap untuk pergi. Bos, apakah Anda di sini untuk urusan bisnis atau untuk bersenang-senang? Su Xiaoyan dengan cepat datang ke sisi Qiao Bai. Mungkin kita bisa kembali ke Jadebert bersama besok. Qiao Bai, sekolah dimulai besok, kan? Tinggal di sini selama mungkin sampai hari pertama sekolah lalu kembali. Seolah melihat keraguan Qiao Bai, Su Xiaoyan menghela nafas. Telinganya yang besar terkulai. Dan berkata tanpa daya, "Hei, aku tidak bisa menahannya. Sangat sulit bekerja untuk menghidupi diriku sendiri." Berpikir bahwa Su Xiaoyan biasanya terlihat seperti anjing pekerja di sekolah. Saya tidak terkejut sama sekali bahwa Su Xiaoyan akan bekerja paruh waktu di sini untuk Qiao Bai. Saya datang ke sini untuk urusan lain. Dan saya mungkin tidak akan kembali selama 1 atau 2 hari. Alasan utamanya adalah dia ingin secara khusus mencatat data makhluk luar biasa setelah evolusi anjing kelinci. Sehingga dia bisa mencerahkan buku ilustrasinya. Meskipun ia memiliki bakat dan keterampilan, ia akan dapat melihat jalur evolusi baru kelinci dan anjing ketika ia pergi ke laboratorium James besok. Dapat dilihat bahwa dan berevolusi adalah dua konsep yang berbeda. Jika jalur evolusi baru anjing kelinci lebih merepotkan seperti Little Firefox dan Xiaowu, dengan banyak proses dan langkah, meskipun Anda mengetahui jalur evolusi baru, akan membutuhkan banyak waktu untuk benar-benar berevolusi.
Dalam hal ini, Qiao Bai harus tinggal di kota Wanyuan untuk sementara waktu. Su Xiaoyan mengangguk. Oke, sampai jumpa bos. Saya akan mengirimi Anda pesan. Bos kecil, setelah hasil investigasi detailnya keluar. Setelah mengatakan itu, Su Xiaoyan melangkah ke sisi Brother Tiger. Dengan telinganya yang besar dan berbulu halus dan ekornya yang besar yang bergerak dengan penuh semangat, dia berhasil berintegrasi ke dalam tim hewan peliharaan. Qiao Bai, batuk-batuk. Saya tidak menyangka kunjungan ke taman hiburan akan menghasilkan kejadian seperti itu. Keluar dari taman hiburan dan membuka kunci pengaman hewan peliharaannya, James akhirnya mengambil kembali kedua hewan peliharaannya dan berkata sambil tersenyum menggoda. Tapi ini cukup menarik. Zhan Mo tersenyum cerah. Qiao Bai, jika memungkinkan, saya harap hal-hal seperti itu akan berkurang. Dia sebenarnya tidak ingin menjadi tipe orang yang memiliki fisik tidak disengaja yang menyebabkan kecelakaan kemanapun dia pergi. Haha, Zhan Mo tidak bisa menahan tawa. Rambut emasnya bersinar lagi. Dia menepuk bahu Qiao Bai dan tertawa dan berkata, senang sekali bisa bergaul dengan Anda hari ini, Profesor Xiao Bai. Saya menantikan untuk melihat Anda, Profesor Xiao Bai, di bidang profesional Anda. Waktu untuk pergi ke laboratorium dijadwalkan sekitar jam 10 besok pagi. Profesor Xiao Bai, bisakah Anda melakukannya? Qiao Bai mengangguk dengan acuh tak acuh. Bukan tidak mungkin untuk melakukannya lebih awal, tapi tentu saja dia tidak akan menolak jika dia bisa istirahat lebih lama. Di musim dingin ini, baik untuk bangun atau meninggalkan ruangan yang hangat, dibutuhkan keberanian. Setelah membuat janji, Qiao Bai kembali ke hotel tempat dia menginap sementara. Seperti yang dia katakan sebelum mengajak Qiao Bai bermain, makanan hewan dan beberapa barang lain yang dipesan James di mall ditempatkan di troli otomatis dan diparkir di depan pintunya. Membuka pintu, dia melambaikan tangannya, dan kereta membawa semuanya langsung ke dalam ruangan. Ransum hewan peliharaan burung kelas atas, ransum hewan peliharaan kucing kelas atas, ransum hewan peliharaan naga kelas atas. Qiao Bai membalikkan tumpukan makanan di gerobak, dan porsinya semuanya sangat banyak. Bahkan makanan naga yang disebutkan Qiao Bai sebelumnya sudah termasuk, yang cukup untuk sebulan. Harganya tidak murah, tapi itu terutama tergantung pada apakah Xiao Wu dan Mao Mao Chong suka memakannya. Setelah mengatakan itu, Qiao Bai melepaskan Xiao Wu dan Mao Mao Chong dan meletakkan 3 potong makanan yang sudah dibongkar di depan mereka. Xiao Wu hanya memiliki 1 salinan di depannya. Ada 2 salinan di depan Cet Wong. Xiao Wu, Yi tanda pagar, diskriminasi. Master binatang itu memihak. Saya setuju bahwa saya lebih menyukai burung. Wu kecil bahkan tidak repot-repot mencicipi makanan baru itu. Dan dia sangat marah sehingga dia berubah dari elang menjadi burung hantu. Dia bulat dan gemuk, dan setiap bulu di tubuhnya meledak dengan hebat. Mao Mao Chong, hei gelombang. Jiji, Ciao, hehehe gelombang. Maafkan aku, kakak perempuan tertua. Naga itu datang dan mengambil bantuan sang Beastmaster darimu. Sebelum Mao Mao Chang menyelesaikan kata-katanya, Xiao Wu mengayunkan kedua sayapnya yang sepanjang 2 meter dan memukulinya dengan kejam. Kucing dan serangga berlarian dengan kepala di tangan. Namun, Xiao Wu telah mengetahui kemampuan Mao Mao Chu dan dengan mudah menyusul Mao Mao Chu, bertekad untuk tidak memberi Mao Mao Chu kesempatan untuk melarikan diri ke dalam bayang-bayang. Xiao Wu dan Mao Mao Chong melompat-lompat di kamar hotel. Makhluk yang terbang di udara semuanya adalah serangga kucing. Oh, serangga kucing hanya mempunyai sisik di badannya dan tidak rontok bulunya. Qiao Bai menggelengkan kepalanya geli. Matanya penuh ketidakberdayaan. Hei gelombang, cara kedua hewan peliharaan bergaul di rumah benar-benar merupakan kekhawatiran umum bagi setiap pemilik hewan peliharaan. Untungnya, saat berlari, kedua anak kecil itu berhenti sendiri. Xiao Wu sekali lagi menunjukkan statusnya dalam keluarga ini dengan kekuatannya. Kutu kucing, teruslah menjadi adiknya, Suster Xiao Wu. Qiao Bai memasang ekspresi tercengang di wajahnya. Namun, dia tidak ikut campur dalam hubungan antara Xiao Wu dan Mao Mao Chong. Kecuali jika pertengkaran benar-benar sampai pada titik pecahnya, anak-anak tetap harus dibiarkan menyelesaikan masalah di antara anak-anak itu sendiri.
Intervensi sewenang-wenang dari orang dewasa hanya akan membuat hubungan di antara mereka semakin tidak dapat diperbaiki. Telepon berdering. Su Xiaoyan yang mengiriminya pesan. Qiao Bai berbalik dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa. Melihat sang master binatang tidak membantu tetapi berbalik dan berpura-pura tidak melihat apapun. Mao Mao Chong hampir menangis. Mao Mao Chong, saya merasa bersalah. Tapi saya tidak bisa mengatakannya. Tapi begitu dia menundukkan kepalanya dan melihat dua potong makanan yang diletakkan di depannya, Mao Mao Chong langsung menjadi energi kembali. Gelombang, mendengus. Tidak masalah jika kamu diberi pelajaran oleh kakak perempuan tertua. Itu akan mengubah kesedihan dan kemarahan menjadi makanan. Makan, makan, makan. Makan, makan, makan. Makan seperti orang gila. Mao Mao Chong meneguk banyak-banyak. Menghabiskan 2 porsi makanan di depannya dalam waktu kurang dari 3 menit. Saat ini, Xiao Wu di sebelahnya mengunyah perlahan dan makan kurang dari sepertiganya. Xiao Wu, kucing-kucing serangga, hehehehe gelombang. Makanan di kepala kakak tertua kelihatannya enak juga. Bisakah kamu membiarkan naga itu menggigitnya? Coba saja. Saat dia berbicara, Mao Mao Chong memanfaatkan kurangnya perhatian Xiao Wu dan tiba-tiba menjulurkan kepalanya yang bulat. Dia menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya untuk mengambil seteguk besar. Makanan di depan Xiao Wu langsung berkurang setengahnya. Xiao Wu lingmi wajah mata berkedip. Oh, cuci kamu. Bajingan. Xiao Wu, yang sangat marah, akan terbuka. Tenang, tenang. Ketika Qiao Bai melihat ini, keringat dingin muncul di dahinya. Baru saja saya katakan bahwa kedua lelaki kecil itu agak terukur. Orang baik, tanpa diduga. Kedua anak kecil itu mulai berkelahi begitu mereka berbalik. Apa namanya? Jika kondisinya memungkinkan, Anda tidak boleh membiarkan hewan peliharaan di rumah bergaul satu sama lain tanpa pengawasan pemilik hewan. Jika tidak, Anda tidak akan tahu hal-hal apa yang dapat mereka lakukan. Setelah memahami apa yang terjadi, Qiao Bai menjadi marah dan lucu dan membuka sepotong makanan lagi untuk Xiao Wu dan meletakkannya di depan Xiao Wu. Oke, kakakku melakukan kesalahan kali ini. Bolehkah aku membiarkan dia meminta maaf kepada Xiao Wu? Qiao Bai menyentuh rambut kusam di kepala Xiao Wu. Xiao Wu, pangkat, masih sangat marah. Sangat marah. Qiao Bai melirik Mao Mao Chang, yang telah berperilaku baik lagi saat ini, dengan ketidakberdayaan yang mendalam di matanya. Apakah kamu tahu bagaimana berpura-pura menjadi baik sekarang? Lalu mengapa kamu begitu khawatir sekarang? Kucing-kucing serangga, Omega. Jangan tanya, panjang juga tidak begitu jelas. Seolah-olah tiba-tiba ada kekuatan misterius yang mengendalikannya dan mau tak mau ia menerkamnya. Qiao Bai, editor. Teruslah mengeditnya dan lihat apakah saya percaya atau tidak. Ada banyak palung tetapi tidak ada mulut. Qiao Bai tidak tahu harus mulai dari mana. Lebih baik mengatakan bahwa kamu adalah seorang pecandu babi. Mungkin aku akan mempercayainya. Qiao Bai mengulurkan tangannya dan menjentikkan dahi Mao Mao Chong. Tidak berat, tetapi Mao Mao Chang langsung merasa dirugikan. Jiji, Ciao, naga itu pasti penasaran, ingin mencicipinya. Master binatang itu memihak. Kucing dan serangga menangis. Melihat kucing yang menangis, Mao Wu Chong, Xiao Wu hendak membuat keributan. Jelas makanannya sudah dimakan. Mengapa kucing dan serangga menangis? Qiao Bai sakit kepala yang sangat parah. Dia duduk di lantai kayu dengan kaki bersilang, dan meletakkan kedua lelaki kecil itu di kedua sisi dengan satu tangan dan tangan lainnya. Sentuh bulu kusam Xiao Wu, sentuh tanduk naga Cet Bak, dan cubit bagian belakang leher Cet Bak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Suara Qiao Bai lembut, seolah dia takut menakuti kedua anak kecil di rumah. Tapi nadanya sangat serius. Apakah itu Xiao Wu atau Mao Mao Long? Mereka adalah mitra dan keluarga saya. Dan kalian adalah keluarga satu sama lain. Qiao Bai tidak menilai apakah yang dilakukan Xiao Wu dan Mao Mao Chang itu benar atau salah. Ini adalah sesuatu yang perlu mereka renungkan pada diri mereka sendiri. Yang bisa dilakukan Qiao Bai hanyalah memberitahu mereka ikatan di antara mereka sebanyak mungkin. Jika tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga, dalam beberapa tahun, 10 tahun, dan dekade ke depan, mereka akan terhubung erat dengannya. Sang Master Binatang buas.
Sampai kematian Qiao Bai. Sama seperti masalah hari ini. Qiao Bai menjentikkan kedua tanduk di kepala Mao Mao Wang. Jika kamu belum kenyang, atau jika kamu ingin mencoba makanan adikku, kamu harus datang kepadaku dan memintaku untuk membukakan bungkus baru untukmu. Daripada menukik ke bawah dan memakan setengah dari makanan adikku dalam satu gigitan, beritahu aku apakah kamu melakukannya dengan sengaja. Kucing itu memiliki telinga pesawat mirip serangga, dan ekspresi wajahnya terlihat sedikit bersalah. Sengaja, sedikit, hanya beberapa ratus juta. Siapa yang membiarkan kakak perempuan tertua menindas Long hari ini? Naga itu hanya membalas dendam kecil. Mao Mao Chong memandang Qiao Bai dengan menyedihkan, dan kemudian menatap Xiao Wu dengan mata menyedihkan. Qiao Bai tidak berkata apa-apa. Xiao Wu bahkan tidak melihat ke arah Mao Mao Chong. Dia berbalik dengan makanan di mulutnya dan mengarahkan pantatnya ke arah Mao Mao Chong. Kucing-kucing, Qiweo, menangis, menangis. Naga itu benar-benar akan menangis. Karena Mao Mao Chong melakukan kesalahan, kita harus menghukumnya, kan? Qiao Bai juga menatap punggung Xiao Wu yang marah dengan tatapan lucu, lalu berdeham dan berkata dengan nada serius. Xiao Wu, yang sedang makan dengan anggun, tiba-tiba melambat, seolah sedang mendengarkan kata-kata Qiao Bai. Qiao Bai pura-pura tidak memperhatikan gerakan kecil Xiao Wu dan melanjutkan. Yah, karena aku mencuri makanan adikku. Bagaimana kalau aku tidak diperbolehkan makan untuk hari berikutnya? Mao Mao Chong langsung menangis. JPG. Tanpa makan selama sehari, tidak ada lagi kehidupan. Tidak ada lagi kehidupan. Naga itu tidak dapat bertahan. Mao Mao Chong menangis. Jiji, bagus. Namun Mao Mao Chong tetap tidak membantah hukuman Qiao Bai. Jiao. Naga yang satu melakukan pekerjaan dan yang lainnya menanggung beban. Kali ini nagalah yang tidak baik. Tepat ketika Mao Mao Chong menundukkan kepalanya dan menitikkan air mata, Xiao Wu menoleh dengan marah dan berhenti makan. Dia berjalan ke arah Qiao Bai dengan langkah yang cepat, melebarkan sayapnya dengan ganas dan bergerak ke kiri dan ke kanan pada saat yang bersamaan Bai dan Mao Mao Chong. Hei, mendengus. Penembakan burung sudah selesai. Burung itu tidak marah lagi. Setelah berbicara, Xiao Wu dengan cepat menoleh, berpura-pura tidak terjadi apa-apa sekarang, dan terus memakan makanannya. Senyum muncul di wajah Qiao Bai. Kucing yang menangis, Mao Mao Chong, juga tercengang. Secara individu, Xiao Wu mengangkat kepalanya dan menatap Qiao Bai dengan matanya yang berantakan karena menangis dan hampir berubah menjadi bola. Hal yang menakjubkan adalah sepasang mata seperti itu, yang sama sekali bukan jendela jiwa, akurat mengirimkan sinyal meragukan ke arah Qiao Bai. Qiao Bai mengusap kepala Mao Mao Chong dan sudut atas, dan berkata dengan suara yang sepertinya sangat pelan. Tapi nyatanya Xiao Wu di samping pasti bisa mendengarnya. Kakak, maksudku adalah, setelah aku mengalahkanmu, maukah kamu marah? Jadi biarkan aku berhenti menghukummu. Mao Mao Chong memandang Xiao Wu dan melihat tubuh Xiao Wu tiba-tiba menegang. Kucing, hati penuh dengan kegembiraan. JPG. 1 detik mata tampak kabur oleh air, dan detik berikutnya menjadi jernih dan berkilau. Ciao, kepala kakak perempuan, postinglah. Serangga kucing tiba-tiba menukik ke arah Xiao Wu dan menggeseknya dengan keras. Xiao Wu terjebak pada Mao Mao Zhu, dan sepertinya dia mencoba mendorong Mao Mao Chong dengan jijik, tapi nyatanya dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Qiao Bai, mengingat kesenjangan level antara Xiao Wu dan Mao Mao Chong, bukankah mudah bagi Xiao Wu untuk menyingkirkan Mao Mao Chong yang berlendir? Jadi, apakah rasa jijik atau penolakan ini sebagai balasannya? Qiao Bai tersenyum saat dia melihat hubungan antara dua hewan peliharaan di rumah menjadi lebih baik. Hari yang baik dimulai dengan keharmonisan keluarga. Bahkan di malam hari, ketika Su Xiaoyan menelepon Qiao Bai dan menceritakan apa yang terjadi di siang hari, Qiao Bai tidak terlalu marah. Suasananya sangat baik sehingga Anda dapat merasakannya bahkan melalui telepon. Bos, sepertinya suasana hatimu sedang bagus. Apakah sesuatu yang baik terjadi? Su Xiaoyan bertanya dengan nada penasaran di ujung telepon. Mari kita mulai berbisnis.
Maukah Anda mengirimi saya pesan sore ini yang mengatakan bahwa pria itu telah bangun? Qiao Bai menyela pertanyaan Su Xiaoyan. Tidak ada cara lain. Saat mengobrol dengan Su Xiaoyan, mudah bagi orang lain untuk melewatkan poin kuncinya. Apa yang terjadi dengan kemampuannya? Qiao Bai lebih memperhatikan masalah ini. Biarkan Musang Gale Zanmo tiba-tiba berkelahi dengan Xiao Wu. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bisakah hewan peliharaan yang dikontrak oleh Master Binatang tidak mematuhi perintah dari Master Binatang, tetapi tampaknya dikendalikan olehnya? Berhenti bicara, Su Xiaoyan berkata dengan banyak keluhan. Bos, Anda tidak tahu kekacauan yang terjadi setelah anak itu bangun. Setidaknya sepertiga dari hewan peliharaan tim keamanan kami disegel di waktu itu. Qiao Bai, rasanya seperti sebuah cerita, itu berlebihan. Tapi memang ada 3 atau 4 hewan peliharaan yang bertingkah seolah-olah sedang mabuk. Mereka tidak mematuhi instruksi tuannya dan mulai berkelahi dengan hewan peliharaan normal lainnya di sekitar mereka. Menurutmu ini apa? Melawan saudara sendiri, bahkan saudara yang dibentuk sementara tampaknya tidak baik-baik saja. Situasinya berantakan dan sulit untuk ditangani. Untungnya, saya kemudian menemukan kuncinya. Keterampilan bawaan orang itu adalah hipnosis. Tidak, hipnosis. Hipnosis apa? Apakah hipnosis ini serius? Pikiran Qiao Bai terlintas banyak hal yang perlu atau tidak perlu diberi kode. Menjernihkan pikirannya. Qiao Bai bertanya, hipnosis, kemampuan ini harus dibatasi. Jika tidak, dia tidak akan bisa ditangkap oleh James dan saya. Pertama, hipnosis hanya bekerja pada makhluk luar biasa. Kedua, makhluk luar biasa dengan kepribadian garang dan kewaspadaan yang kuat tidak bisa dengan mudah dihipnotis. Perlu kontak jangka panjang. Apalagi, setelah hipnosis berhasil, dia tidak bisa mengendalikan makhluk luar biasa. Hanya itu yang memungkinkan makhluk luar biasa memperlakukan orang lain atau makhluk luar biasa di sekitar mereka sebagai lawan. Atau bisa membuat makhluk luar biasa dalam keadaan lesu. Tapi ini semua terbatas waktu. Efek hipnotis dari mengalihkan niat untuk menyerangnya adalah sekitar 10 menit. Dan efek hipnotis dari keadaan lesu adalah sekitar setengah jam. Petik 2. Lalu ada berbagai aturan dan regulasi. Dikatakan bahwa dia sendiri tidak begitu jelas dalam menggunakannya. Itu sebagian besar tergantung pada masalah probabilitas. Adalah kemampuan yang terdengar rumit. Dan itu belum sepenuhnya berkembang. Tetapi jika dikembangkan dengan baik, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Apa yang ingin dia lakukan dengan menggunakan kemampuannya menghipnotis Nekomata dan anak elang cahaya bulan dengan efek lamban? Qiao Bai menanyakan pertanyaan lain. Mendengar ini, Su Xiaoyan di ujung telepon berhenti. Qiao Bai mengira dia tidak mendengar dengan jelas. Jadi dia bertanya lagi. Keluarkan dan jual. Qiao Bai. Qiao Bai memiliki begitu banyak keraguan sehingga dia bisa kewalahan. Memiliki keterampilan bawaan seperti itu, juga berpotensi menjadi master binatang. Mengapa kamu tidak bisa melakukan hal semacam ini? Dan sangat mudah untuk tertangkap. Pencurian makhluk luar biasa, seperti yang saya katakan sebelumnya. Konsekuensinya tertulis dalam hukum pidana. Qiao Bai tidak begitu percaya. Apakah kamu tidak bercanda? Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya. Tapi itulah yang sebenarnya dipikirkan orang itu. Kami bertanya kepadanya beberapa kali. Su Xiaoyan berkata dengan nada yang sangat tidak berdaya. Saudara Hu dan manajer taman hiburan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Petik 2. Kamu bilang kamu kekurangan uang. Sebagai orang yang telah membangkitkan potensi seorang Beastmaster, selama kamu bekerja lebih keras dan menerima dukungan serta bantuan dari negara, tidak banyak cara untuk menghasilkan uang. Jalan mana yang tidak baik untuk diambil? Mengapa kita harus mengambil prinsip yang tidak adil? Qiao Bai dan Su Xiaoyan keduanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Sejujurnya, kondisi mereka sendiri tidak terlalu baik. Tetapi apakah kinerja mereka buruk? Situasi Qiao Bai bukanlah referensi yang tinggi. Bagaimana dengan Su Xiaoyan? Bekerja belajar di sekolah dan bekerja paruh waktu di luar sekolah. Karena dia adalah seorang Beastmaster, gaji yang dia terima pada akhirnya sangat besar. Mengapa banyak sekali orang biasa yang ingin memiliki potensi menjadi Beastmaster?
Justru karena selama Anda membangkitkan kualifikasi seorang Beastmaster, tidak peduli bagaimana kondisi lingkungan keluarga asal Anda akan memiliki pilihan cerah untuk masa depan. Meskipun jalan ini sangat sulit, namun sangat sulit dijangkau untuk mencapai puncak. Tetapi jika Anda hanya ingin menjalani kehidupan yang lebih baik, bahkan lebih baik lagi, Anda pasti bisa melakukannya selama Anda bekerja keras. Ini bukan lelucon tentang sup ayam. Ini adalah distribusi sumber daya sosial. Menurut keinginan orang itu sendiri, dia bangun pada pertengahan tahun lalu. Su Xiaoyan berkata tanpa daya, setelah putus sekolah, dia mengambil jalan yang salah. Sebelum dia bangun, dia mencari nafkah dengan menipu orang biasa. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berusia 21 tahun. Dia benar-benar dapat membangkitkan potensinya sebagai master binatang. Qiao Bai sedikit terkejut. 21 tahun. Ini memang agak terlalu tua. Situasi ini tidak sepenuhnya hilang. Setelah mengetahui bahwa keterampilan bawaannya adalah hipnosis, pria itu juga memikirkan tentang tes. Su Xiaoyan mendecakkan bibirnya dengan keras saat dia berbicara dan melewatkan topik. Bagaimanapun, dia telah melakukan penelitian tentang keterampilan bawaannya. Dia adalah cukup marah ketika mengetahui bahwa itu tidak berguna bagi manusia dan hanya berhasil untuk makhluk luar biasa. Kemudian, atas dorongan saudara-saudara yang terlibat dalam penipuan dan penipuan, saya ingin bergabung untuk melakukan sesuatu yang besar. Makhluk luar biasa di alam liar terlalu waspada dan tidak punya waktu untuk bergaul secara perlahan dan mengembangkan perasaan satu sama lain, sehingga mereka mengincar tempat penangkaran dan rumah penangkaran. Kemudian saya tidak melamar pekerjaan itu. Pangkalan penangkaran dan rumah penangkaran merupakan pekerjaan yang sangat populer dan penting. Bahkan di antara para Beastmaster, mereka harus memilih yang berpengalaman. Ingin melamar pekerjaan hanya oleh orang sembarangan. Ini tidak semudah itu. Dia kemudian berpindah-pindah di beberapa kota, dan akhirnya menetap di kota Wanyuan, sebuah taman hiburan yang menampung beberapa makhluk luar biasa yang memiliki kekurangan. Taman hiburan akan merekrut pekerja sementara setiap liburan musim dingin dan musim panas. Meskipun orang itu tidak memiliki hewan peliharaan kontrak, dia mengemas keterampilan alaminya menjadi tipe yang dapat menenangkan makhluk luar biasa sampai batas tertentu. Tinjauan taman hiburan terhadap pekerja sementara tidak terlalu ketat, jadi dia bisa menyelinap masuk dengan lancar. Hal selanjutnya, Qiao Bai tidak bisa mengeluh. Apa dia tidak tahu kalau makhluk luar biasa itu punya kekurangan? Jangan bicara apakah dia bisa mengeluarkannya. Jika dia mengeluarkannya, tidak ada yang akan membelinya. Selama Master Binatang bersedia membuat kontrak dengan makhluk luar biasa ini, mereka tidak akan muncul di taman hiburan. Su Xiaoyan, siapa bilang bukan itu masalahnya? Selain itu, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Lapisan luar makhluk luar biasa yang bekerja di taman hiburan memiliki chip yang terpasang di dalamnya. Jika mereka meninggalkan taman hiburan, alarmnya akan berbunyi dipicu. Tidak perlu 1 menit pun untuk menangkapnya. Namun, masalah ini akan menjadi masalah besar. Dan manajemen taman hiburan sangat senang karena masalah ini dapat diselesaikan di taman. Belum lagi pria seperti ini yang memiliki pikiran buruk dan tidak mau bekerja keras. Dia hanya berpikir tentang selingkuh dan penculikan. Setelah Su Xiaoyan selesai berbicara tentang apa yang terjadi di taman hiburan dan memberikan penjelasan kepada Qiao Bai, topiknya berubah. Orang yang bertanggung jawab ingin. Saya perlu mengucapkan terima kasih langsung kepada bos dan menyiapkan pembayaran terima kasih. Bagaimana menurut Anda, bos? Qiao Bai dengan tegas menolak. Lupakan berterima kasih kepada seseorang secara langsung. Terima kasih Jin, gunakan saja untuk merawat makhluk luar biasa di taman. Lebih memperhatikan kucing dan anak elang cahaya bulan. Jika dia menerimanya sebelumnya ketika dia tidak punya uang, dia pasti menerimanya. Sekarang Qiao Bai mendapat subsidi dari NY Beast Control Alliance. Dia tidak kekurangan uang. Oke, kalau begitu saya akan berbicara dengan mereka nanti. Su Xiaoyan menjawab, saya tidak berharap Anda bersikap baik, bos. Qiao Bai tersenyum. Niat baik, tidak terlalu. Hanya melakukan apapun yang saya bisa. Qiao Bai tidak punya penjelasan. Biarkan Su Xiaoyan terus mempertahankan kesalahpahaman indahnya.
Ngomong-ngomong, kuharap Mao Mata dan anak elang cahaya bulan tidak akan bertemu dengan bajingan yang berpikiran buruk di masa depan. Jika tidak ada yang lain, sungguh melelahkan bagi makhluk luar biasa untuk mengikuti mereka bolak-balik. Keesokan harinya, Zanmo secara pribadi pergi ke hotel untuk menjemput Qiao Bai dan pergi ke laboratorium. Laboratorium saya dibangun di pinggiran kota Wanyuan. Agak jauh dari sini. Jika Anda mengantuk, Profesor Xiao Bai, Anda bisa tidur lebih lama di dalam mobil. Sebuah senyuman. Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Tidak, saya sudah bangun. Kemudian karena pemanas di dalam mobil terlalu tinggi dan musiknya terlalu liris, perjalanan 1,5 jam membuat Qiao Bai mengantuk. Ketika mobil melaju ke garasi laboratorium, pintu mobil terbuka dan angin dingin bertiup masuk. Qiao Bai tiba-tiba terbangun dengan kaget. Qiao Bai, awal yang buruk. Begitu saya masuk ke dalam mobil, saya hampir tertidur setelah berbicara dengan suara keras agar saya tidak mengantuk. Qiao Bai menggelengkan kepalanya, terlihat sedikit mengantuk. Saat ini, terdengar dengusan dingin dari samping. Sebuah suara tajam terdengar. Zan, menurutku kamu benar-benar bejat. Kamu menemukan anak muda seperti itu. Kamu tidak benar-benar ingin mengandalkannya, bukan? Apa yang bisa diketahui oleh pria kecil seperti ini yang tidak memiliki seluruh rambutnya? Qiao Bai tiba-tiba terbangun. Oh haha, dia sudah lama tidak bertemu orang sombong seperti itu. Harmoni dan keharmonisan yang berlebihan dalam lingkaran ini hampir membuat Qiao Bai berpikir bahwa seluruh dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Terutama setelah Qiao Bai diberi ucapan terima kasih secara terbuka oleh seorang tokoh besar. Sikap semua orang terhadapnya begitu harmonis sehingga tidak ada yang bisa melihatnya tanpa memujinya sebagai bintang baru atau jenius. Sudah lama sekali aku tidak melihat orang yang memarahinya seperti itu di depan wajahnya. Tidak menyangka dia akan menghadapi plot tamparan seperti itu. Qiao Bai sangat bersemangat. Dia menoleh untuk melihat orang yang berbicara di sampingnya. Hal pertama yang menarik perhatian adalah mobil sport dengan cat merah keren. Pria di seberangnya tidak jelek, dan dengan restu uang, dia hampir tidak bisa disebut pria tampan. Disayangkan, ada dua pria tampan lagi di sini. Qiao Bai dan James. Qiao Bai masih muda, dan gaya berpakaiannya berbeda dengan pria ini. Setidaknya dia bisa dikatakan memiliki kelebihannya sendiri. Tapi bandingkan pria ini dengan Zanmo. Keduanya memiliki gaya seperti burung merak, tapi Zanmo tampan, cerah, ceria, dan memiliki keanggunan yang luar biasa, dan itu memang pas. Pria di seberangnya jauh lebih berminyak, apalagi saat dia dan James muncul di ruang yang sama. Itu disebut pukulan pengurangan dimensi. Kedua orang ini sangat kontras. Tampan, ceng ceng ceng, Xiao Shuai berubah menjadi manusia. Fang Junye melihat makna yang diungkapkan oleh mata Qiao Bai. Siapa yang menyuruhmu melihatku seperti itu? Pembuluh darah di dahi Fang Junye hampir keluar, dan dia berkata dengan gigi terkatup, Sungguh anak kecil yang menjijikkan yang tidak tahu kekuatannya sendiri. Petik 2. Jangan menunggu Qiao Bai memulai perkelahian. Zanmo menjawab begitu saja. Fang, kenapa kamu begitu gila sendirian? Kamu tidak punya penelitian. Kamu sangat bebas, dan kamu punya banyak waktu untuk disia-siakan. Aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu di sini. Zanmo membuka diri begitu dia muncul. Tidak ada penelitian. Waktu luang. Banyak waktu. Setiap kata sangat menyentuh titik sakit hati Fang Junye. Itu bukan karena kamu. Fang Junye menatap Zanmo dengan mata tajam. Rute evolusi baru kelinci dan anjing seharusnya menjadi topik penelitianku. Fang Junye tiba-tiba mengambil langkah maju, menunjuk ke arah Zanmo dan berkata dengan lantang, jika aku tidak direnggut olehmu, apakah aku akan berada di sini sekarang? Saat dia berbicara, Fang Junye menjadi sedikit lebih tenang, nadanya penuh ejekan dan penghinaan. Tapi sepertinya penelitianmu kurang bagus. 2 tahun penuh telah berlalu, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Tidak. Aliansi telah menghubungi saya dan meminta saya untuk membantu Anda. Fang Junye mengguncang pakaiannya dan ekspresinya menjadi bangga lagi. Sepertinya aliansi masih mengetahuinya. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, biarkan aku membantumu.
Mengapa kamu tidak berlutut dan menunjukkan rasa terima kasihmu kepadaku? Jika bukan karena saya, proyek penelitian Anda mungkin terhenti tahun ini. Fang Junye menjadi semakin antusias saat dia berbicara, dan dagunya hampir terangkat ke langit. Zanmo mengerutkan kening. Kapan itu terjadi? Mengapa saya tidak menerima pemberitahuan? Anda tidak mungkin mengada-ada untuk menipu orang, bukan? Profesor Xiaobai, mohon tunggu sebentar. Saya akan bertanya. Zanmo menoleh untuk melihat Xiaobai di sampingnya, dan menatap Xiaobai dengan mata menyesal. Jika memang begitu, saya tidak sopan. Petik 2. Dialah yang mengundang Xiaobai ke sini hari ini. Kemudian dia bertemu dengan anggota baru yang dikirim oleh aliansi untuk belajar bersamanya. Tanpa menyadarinya, dia mengira dia bersekutu dengan aliansi dan secara khusus menggunakan metode ini untuk mempermalukan Xiaobai. Untungnya, Fang Junye menunjukkan 200% permusuhan sejak awal. Tetapi ini masih merupakan perilaku yang sangat tidak sopan bagi Xiaobai. Orang normal tidak akan mencari dua orang untuk membantu pada saat yang sama. Xiaobai tidak berkata apa-apa. Dia tidak peduli dengan hal semacam ini. Tapi James bisa memberinya penjelasan, yang memang merupakan rasa hormat padanya. Jika James berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan hanya bermain-main, Xiaobai masih perlu melihat jalur evolusi baru kelinci dan anjing. Tetapi hasil akhirnya mungkin bukan hasil James. Tak satu pun dari mereka memperhatikan Fang Junye, yang melompat keluar dan menggigit orang seperti anjing gila. Wajah Zanmo menjadi sedikit lebih gelap setelah melakukan panggilan telepon sederhana. Dikonfirmasi, suara bangga Fang Junye terdengar lagi. Aku tidak berbohong padamu. Kalau begitu Anda tidak mengatakannya. Andalah yang melapor ke aliansi, mengatakan bahwa saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik dan tidak ada hasil penelitian selama 2 tahun. Saya mengusulkan untuk mengubah penanggung jawab proyek ini menjadi kamu. Zanmo tidak memandang Fang Junye dengan baik dan langsung membeberkannya. Hal-hal itu. Ekspresi Fang Junye sedikit bingung sejenak, lalu dia menjadi tenang kembali. Apakah ada masalah? Fang Junye menyilangkan tangannya, mengangkat kepalanya dan berkata dengan percaya diri, sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Kami menemukan petunjuknya bersama-sama. Tetapi Anda belum menemukan alasannya selama 2 tahun. Apakah ada masalah jika saya melaporkan Anda? Kamu membuang-buang waktu. Kamu membuang-buang energi. Kamu menjelajah di jalan yang salah. Tidak ada hasil karena kamu tidak mendengarkan pendapatku. Jika tidak, jalur evolusi baru untuk kelinci dan anjing pasti sudah dipelajari sejak lama. Zanmo terdiam. Xiaobai juga terdiam. 2 tahun tanpa hasil hanyalah buang-buang waktu. Bagaimana dengan Profesor Gezongyan yang telah menghabiskan 4 tahun mempelajari jalur evolusi baru bunga berisik? Jadi, apa sajakah pasangan Sun Guoping dan Gu Hongyu yang menghabiskan waktu 6 tahun bahkan 2 tahun tanpa harus bisa menemukan jalur evolusi baru dari Firefox kecil? Dengan tidak adanya bakat seperti Xiaobai, tidak jarang diperlukan waktu 2 hingga 10 tahun untuk berhasil mempelajari jalur evolusi baru untuk makhluk luar biasa. Memilih untuk melaporkan perselisihan karena pihak lain tidak mendengarkan pendapatnya. Ini adalah pertama kalinya Xiaobai mendengar hal semacam ini. Dan aliansi tersebut benar-benar mengirim orang ini. Perasaan Xiaobai terhadap aliansi pengendali binatang kota Wanyuan agak rumit. Ini cukup menjijikkan. Fang Junye sepertinya berpikir dia lebih unggul, cepat. Bawa saya ke laboratorium Anda sekarang untuk melihat hal-hal tidak berguna apa yang telah Anda, pecundang, lakukan dalam 2 tahun terakhir. Dia menunjuk ke arah Xiaobai lagi. Oh, ngomong-ngomong, aku alergi terhadap bocah tak berguna ini. Suruh dia keluar dari sini. Zanmo menggelengkan kepalanya pada Xiaobai. Liga baru saja mengatakan bahwa Anda boleh datang dan melihat-lihat. Tetapi tidak mengatakan bahwa saya akan menyerahkan kepemimpinan kepada Anda. Zanmo sangat mengesankan ketika dia tanpa ekspresi. Tercengang olehnya ekspresinya terkejut. Dengan kata lain, saya masih penanggung jawab proyek ini. Dan Anda tidak memenuhi syarat untuk menuding profesor yang saya undang.